Nah, di sini ada rumusnya. Tadi ada premis umum dan premis khusus. Di premis umum, kalau kakak kasih simbol PU, maka dia menjadi A sama dengan B. Kalau yang di premis khusus, dia C sama dengan A. Nah, simpulannya menjadi C sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Retno di EduStory. Nah, kali ini Kak Retno ingin bahas tentang penalaran umum, khususnya tentang silogisme. Nah, di TPS UTBK, adik-adik kan pasti banyak ya bertemu dengan soal-soal silogisme. Nah, pasti masih ada beberapa yang masih bingung nih, kayak gimana sih cara penyelesaiannya, sama gimana sih kok bisa jadi seperti ini kesimpulannya. Nah, kali ini Kak Retno bahas, tapi sebelum kita bahas, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan adik-adik. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke. Biar adik-adik lebih cepat belajar, kita langsung masuk aja ke pembahasan materi. Selamat belajar. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke next ya di sini. Nah, di sini ada rumusnya. Tadi ada premis umum dan premis khusus. Di premis umum, kalau kakak kasih simbol PU, maka dia menjadi A sama dengan B. Kalau yang di premis khusus, dia C sama dengan A. Nah, simpulannya menjadi C sama dengan B. Maksudnya apa nih? Kalau yang A lebih menunjukkan keseluruhan anggota secara global. Kalau yang B lebih menunjukkan kepada sifatnya gimana. Kalau yang C, dia lebih menunjukkan ke sebagian tertentu. Kemudian kalau yang A, dia juga masih masuk ke anggota dari si A tadi keseluruhan gitu ya. Nah, maka kesimpulannya karena yang A sama A nih sama nih, ini yang di premis umum ada A, di premis khusus juga ada A, maka di sini bisa kita coret lah ya di sini ibaratnya. Jadi menjadi simpulannya C sama dengan B. Untuk contoh soalnya, nah ini contoh soalnya, misal semua pemilik mobil wajib membayar pajak. Pak Wan memiliki sebuah mobil. Kemudian simpulannya Pak Wan wajib membayar pajak. Ini maksudnya gimana? Nah, di sini misalnya ini di premis umum. Ini premis umum ya. Di premis umum, di sini misalnya semua. Yang A-nya nih, A-nya kakak kasih simpulan, kakak kasih simbolnya. Misalnya adalah semua pemilik mobil. Dia adalah A. Kemudian yang B di sini, dia misalnya adalah semua membayar pajak di sini ya. Wajib membayar pajak di sininya. Berarti membayar pajak. Nah, kemudian kalau yang premis khususnya di sini, premis khusus, dia kan tadi Pak Wan misalnya dikasih simbol adalah C. Di sini adalah Pak Wan. Nah, berarti memiliki sebuah mobil. Sebuah mobilnya di sini ada A gitu ya misalnya. Sebuah mobil. Nah, maka kesimpulannya di sini bisa kita tulis untuk yang PU berarti menjadi A ya. A maka B. Kemudian untuk yang premis khususnya di sini menjadi C maka A. Nah, maka untuk kesimpulannya berhubung A dengan A di sini sama gitu ya, maka kesimpulannya di sini menjadi C maka B. Sama nih berarti C itu tadi apa? C kan adalah Pak Wan ya, di sini juga Pak Wan. Kemudian yang B di sini, B kan membayar pajak, di sini juga sama membayar pajak. Maka kesimpulannya benar, C sama dengan B itu ya. Oke, kita masuk ke next lagi pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke silogisme alternatif. Apa sih silogisme alternatif? Nah, silogisme alternatif adalah silogisme yang premis mayornya adalah premis alternatif. Di mana premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya dan kesimpulannya menolak alternatif yang lain. Nah, di sini contohnya A atau B, kemudian premis khususnya B, maka kesimpulannya adalah negasi A. Jadi ini kalau yang di sini, yang V, ini dibacanya adalah atau. Kemudian kalau yang ini adalah negasi. Negasi ini adalah kalimat negatif gitu ya. Jadi misalnya kalau di sebuah kalimat
makan. Nah, maka kalau yang negasi A di sini menyatakan tidak makan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke silogisme selanjutnya. Di sini ada antimem. Apa sih antimem? Nah, di sini biasanya jarang ditemukan. Dan kalau misalnya ketemu kayak gini, adik-adik harus teliti banget. Karena kalau misalnya nggak teliti, nanti kalimatnya jadi nggak logis gitu. Karena biasanya dia menghubungkan keterangan sebab dan akibat. Nah, di sini dia kalau di antimem, baik dalam bentuk tulisan atau tulisan hanya dikemukakan premis mayor dan juga kesimpulan. Nah, kayak di sini nih, misalnya premis umumnya adalah AB, premis khususnya adalah CB. Tapi ketika dia dibuat pernyataan CB, cuman hasilnya misalnya jadi nggak logis. Kenapa nggak logis? Karena sebenarnya dia semuanya bisa masuk gitu ya di sini yang atas sama bawah. Maka seharusnya CB karena A, karena dia hubungan sebab akibat. Jadi salah satunya tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi kalau di dalam silogisme yang biasanya ada kesalahan-kesalahan itu salah satunya adalah karena kita ngelihatnya dari persamaan rumus ini nih. Seringkali kita salah menarik kesimpulan, padahal dari kesimpulan itu pun juga bisa salah arti gitu ya. Jadi harus hati-hati karena siapa tahu nanti jadinya antimem gitu ya. Nanti kalau ketemu soalnya baru tahu nih bisa. Kita selanjutnya di sini ada silogisme disjungtif. Apa sih silogisme disjungtif? Nah, di sini adalah silogisme yang premis mayornya merupakan disjungtif. Nah, sedangkan premis minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut dengan premis mayor. Contohnya di sini misalnya Seno masuk sekolah atau tidak gitu ya. Nah, kemudian premis khususnya ternyata Seno tidak masuk sekolah. Kalau kita lihat di sini Seno masuk sekolah, berarti dia kan misalnya A gitu ya, atau berarti di sini ada negasinya nih, negasi dari si A gitu. Ternyata Seno tidak masuk sekolah, berarti dia kesimpulannya ia tidak masuk sekolah. Berarti di sini ada silogisme disjungtif. Nah, selain ini nih tadi biasanya kalau dalam silogisme ada tanda-tanda khusus yang harus adik-adik perhatikan gitu. Karena kalau misalnya tidak tahu nih tanda bacanya gitu dalam silogisme, nanti jadinya beda gitu pembacanya. Pembacaan dari sini kita masuk ke tanda-tanda khusus dalam silogisme. Nah, kalau yang ini, yang V ini namanya adalah atau. Kalau yang ke bawah ini namanya adalah dan gitu ya. Kalau ini nih yang biasanya kita sering lihat dalam penulisan rumus-rumusnya itu namanya adalah maka. Kalau ini namanya negasi. Nah, ini yang garis 3 namanya ekuivalen kontraposisi. Apa sih ekuivalen kontraposisi gitu ya? Misalnya nih di dalam suatu kesimpulan awalnya, misalnya ini ya, kesimpulan awalnya P gitu ya, maka Q. Nah, kalau dia ekuivalen kontraposisi, di sini kakak tulis kalau dia ekuivalen kontraposisi. Nah, maka ditulisnya di sini P, maka Q. Nah, di sini ada ekuivalen kontraposisi, dia menjadi kebalikannya, berarti di sini menjadi negasi P gitu ya. Maka di sini negasi Q. Artinya misalnya kalau di sini jangan karena deh, misalnya dia baik. Nah, berarti dia baik jadi disukai orang lain gitu ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya kebalikannya berarti dia tidak baik maka tidak disukai orang lain. Jadi sebenarnya pengertiannya sama. Jadi hanya ditambahkan kata tidak gitu ya. Nah, oke, sampai sini dulu penjabaran materi di Karotno. Nanti untuk di next soal-soalnya akan ada di selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Sebelum selesai kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan adik-adik. Untuk yang muslim kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sini dulu penjabaran dari Karotno. Sampai jumpa lagi di next pertemuan bareng Edu Story dan juga di Edu Line. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.